Om Swastiastu. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membawakan materi, yaitu apresiasi karya sastra. Nah, pada pertemuan kali ini, kakak akan membawakan cerita yang berjudul Dalem Balingka, di mana cerita ini kakak angkat dari sebuah sejarah pura di Desa Pinggan, Kintamani. Baik, langsung saja kakak mulai ceritanya. Disimak ya adik-adik. Dahulu kala, di sebuah kerajaan di Bali yang bernama Panorajon, hiduplah seorang raja yang sangat bijaksana. Beliau bernama Raden Sri Aji Jaya Pangus. Beliau sangatlah dihormati dan disegani oleh rakyatnya, karena dalam sistem pemerintahannya, beliau sangatlah adil kepada semua rakyatnya. Dikisahkan pada suatu hari, sang raja yang diiringi oleh prajuritnya pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, sang raja bertemu dengan seorang pedagang yang berasal dari Cina. Dia bernama Dyah Kang Chingwi. Sang Prabu pun jatuh hati kepada Dyah Kang Chingwi dan berniat untuk melamar Dyah Kang Chingwi sebagai permaisuri kerajaan. Sesampainya di kerajaan, sang Prabu bertemu dengan penasehat raja. Sang penasehat pun berkata, "Orang Bali, apalagi Raja Bali, pantang untuk beristri orang Cina. Apabila itu dilanggar, maka akan menimbulkan bencana." Sang raja pun tidak gusar hati mendengar perkataan dari nasihat raja tersebut. Sang raja pun tetap ingin melangsungkan pernikahan dan melamar Dyah Kang Chingwi. Singkat cerita, saat upacara pernikahan dilangsungkan, datanglah sebuah badai dan banjir yang sangat besar yang menghancurkan kerajaan Panorajon tersebut. Sang raja dan sisa-sisa prajurit yang masih hidup memutuskan untuk mengungsi ke wilayah bawah. Sesampainya di sebuah wilayah di Desa Pinggan, sang raja pun memutuskan untuk membentuk kerajaan baru di sana yang diberi nama Dalem Balingka, di mana nama dari kerajaan tersebut diambil dari nama Bali dan Kang Chingwi atau Cina. Singkat cerita, sekian lama melangsungkan pernikahan, sang raja belum juga dikaruniai seorang anak. Dan sang raja pun memutuskan untuk melakukan tapa brata yoga semadi di Gunung Batur. Singkat cerita, sesampainya di Gunung Batur, sang raja bertemu dengan seorang dewi yang sangat rupawan. Dia bernama Dewi Danu. Sang raja pun sangat tertarik dan jatuh hati pada pandangan pertama. Saat bertemu dengan Dewi Danu, sang raja pun ditanya, "Wahai engkau anak muda, siapakah Anda?" Sang Prabu pun menjawab bahwa dirinya adalah seorang pengembara yang sedang mencari pendamping. Singkat cerita, Dewi Danu dan sang Prabu pun saling mencintai, sehingga mereka melangsungkan pernikahan. Singkat cerita, sekian lama pernikahan sang Prabu dengan Dewi Danu. Mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Maya Denawa. Mereka pun hidup bahagia dan melaksanakan kehidupan yang harmonis di Gunung Batur.
Dikisahkan di kerajaannya, sang istri Dyah Kang Cingwi yang menunggu suaminya pulang dari pertapaannya sangat gelisah. Dia pun memutuskan untuk menyusul sang suami ke Gunung Batur yang diiringi oleh prajurit-prajurit kerajaan. Sesampainya di Gunung Batur, alangkah terkejutnya Dyah Kang Cingwi melihat sang suami bermesraan dengan perempuan lain. Tanpa basa-basi, Kang Cingwi pun marah-marah kepada perempuan yang bersama suaminya tersebut. Merasa kecewa dan dibohongi, murkalah Dewi Danu. Dengan kesaktian yang sangat luar biasa, Dewi Danu membunuh Dyah Kang Cingwi dan Prabu Jayabangus. Tidak berselang lama kemudian datanglah para prajurit kerajaan. Mereka memohon kepada Dewi Danu agar raja dan permaisuri mereka dihidupkan. Melihat ketulusan hati prajurit, Dewi Danu pun tersentuh hatinya. Namun karena perasaan kecewa yang begitu dalam kepada sang raja, dikutuklah sang raja Jayabangus menjadi Barong Landung. Dan kemudian mereka pun dihidupkan. Setelah itu, sang Prabu dan permaisuri kembali ke kerajaan Dalem Balingkang. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Nah adik-adik, itulah cerita singkat dari sejarah Pura Dalem Balingkang. Adapun amanat yang disampaikan dalam cerita tersebut, sebagai manusia hendaklah mentaati aturan-aturan dan tidak bertindak sesuai dengan kehendak hati sendiri atau keinginan sendiri. Kita pun hendaknya menjunjung tinggi kejujuran kepada siapapun. Tidak perlu berbohong karena kebohongan akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, adik-adik, itulah sedikit cerita dari kakak. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Marilah kita bersama-sama merenungkan diri, berperilaku jujur kepada setiap manusia. Semoga cerita ini bermanfaat kepada adik-adik semua. Sekian dari kakak akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa adik-adik.